Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami ingin bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan melewati Roh Kudus-Mu, agar ketika kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada saat ini, kami dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari, hari ini saya mengangkat tema bagi renungan kita, yaitu waspadalah. Ya, belakangan ini marak sekali ajaran-ajaran yang menyimpang atau sesat yang masuk ke dalam lingkup gereja. Ditambah lagi dengan kecanggihan teknologi yang semakin memudahkan para pengajar-pengajar palsu ini untuk dapat menjangkau banyak orang, bahkan melewati jejaring media sosial yang sudah pasti dimiliki oleh semua orang. Kalau pada zaman dahulu ajaran sesat ini hanya disampaikan dari rumah ke rumah atau dari pintu ke pintu, dari mulut ke mulut. Nah, di era yang semakin canggih ini, mereka lebih mudah untuk menjangkau banyak orang. Oleh sebab itu, kitab suci memberikan banyak peringatan tentang nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar sesat itu. Karena itu, kita juga harus giat dalam memberitakan kebenaran dan melawan kesesatan itu. Dan bagian dari firman Tuhan hari ini, 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Menariknya, perintah untuk menguji ini juga ditekankan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Di situ ia mengatakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Ini jelas menunjukkan bahwa orang Kristen tidak boleh menerima mentah-mentah seadanya suatu ajaran tanpa melakukan pemeriksaan apakah ajaran itu benar atau sesat. Juga tidak boleh menerima sembarangan seadanya orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan tanpa memeriksa apakah betul-betul seorang itu adalah hamba Tuhan ataukah ia seorang pengajar sesat atau nabi palsu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam melakukan pengujian itu kita harus menggunakan firman Tuhan, bukan sekedar memakai pikiran atau logika bahkan perasaan kita saja. Roh dan pengajaran itu haruslah diuji. Adakah pengajaran itu memiliki penekanan yang sama dengan ajaran rasuli dalam Perjanjian Baru? Berwaspadalah terhadap pengajaran dari orang-orang yang katanya ia terima dari Roh Kudus atau malaikat yang tidak dapat didukung secara alkitabiah. Selain dengan memakai firman Tuhan, cara khusus yang diberikan kepada kita untuk menghadapi para pengajar sesat adalah dengan memperhatikan nas hari ini, yaitu pada ayatnya yang kedua dan juga ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang
Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebab memang ada beberapa ajaran sesat yang menolak keilahian dan juga kemanusiaan Yesus, serta berusaha untuk menyesatkan orang-orang yang sudah percaya pada Kristus. Oleh sebab itu, waspadalah, kita harus teliti, kita harus menguji setiap ajaran-ajaran yang diberikan kepada kita. Lalu ayat yang keempat menekankan bahwa Roh Kudus diam di dalam diri setiap orang percaya. Dengan Roh Kudus kita dapat mengatasi setiap godaan-godaan, bahkan setiap pengajaran guru-guru palsu. Janganlah gentar, sebab roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih berkuasa. Hadapilah dengan perisai iman dan juga pedang rohani, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati melalui firman-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar akan firman-Mu. Menghadapi berbagai macam pengajaran-pengajaran yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, terutama dalam kehidupan bergereja. Mari Tuhan Kau beri hikmat kepada kami, agar kami dapat membedakan mana yang benar dan mana yang sesat. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa dan berserah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.